Halo semuanya, perkenalkan saya Albert, mahasiswa Universitas Mercu Buana semester 4. Kali ini saya akan membuat suatu presentasi dari yang sebelumnya saya sudah buat makalah. Sama judulnya juga seperti yang dilihat, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Ditinjau dari maraknya penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa yang digunakan dalam media elektronik seperti radio, televisi, dan ponsel, termasuk yang terdapat dalam jejaring atau media sosial. Lanjut. Oke, selanjutnya latar belakang. Bahasa gaul dikenal juga sebagai bahasa prokem. Adalah bahasa informal yang digunakan kelompok remaja untuk berkomunikasi. Awalnya diciptakan untuk eksklusivitas, bahasa ini telah berkembang dengan munculnya variasi baru dan modifikasi kata-kata bahasa Indonesia. Meskipun umum digunakan, penggunaan berlebih dapat membuatnya dikenal lebih luas, bahkan di luar kelompok asalnya. Penting untuk tetap menjaga bahasa Indonesia yang baku untuk kejelasan makna dan komunikasi sehari-hari. Berikut adalah rumusan masalah. Saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pentingnya bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana fenomena penggunaan bahasa gaul. Yang ketiga, bagaimana faktor penggunaan bahasa gaul. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh bahasa gaul. Yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi memiliki dua aspek penting. Yang baik atau sesuai situasi dan efektif, dan yang benar sesuai kaidah baku. Dalam konteks identitas nasional, bahasa ini penting sebagai pengantar pendidikan dan alat pemersatu bangsa. Sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 38. Ragam bahasa Indonesia bervariasi. Tentunya yang kita tahu, semuanya juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan geografis penutur. Seperti yang kita tahu, bahasa yang digunakan di Papua, juga bahasa yang digunakan di Manado, atau contohnya kota-kota lain, itu ada beberapa perubahan dari aksen bahasa, dan ada beberapa kata yang juga berbeda. Tetapi pada umumnya bahasa Indonesia itu sama. Era globalisasi mempengaruhi bahasa, termasuk munculnya bahasa gaul atau prokem ini. Bentuk ragam informal yang digunakan luas di masyarakat. Meski baiknya tetap mempertahankan ragam standar untuk efisiensi komunikasi. Karena beberapa bahasa gaul yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu kurang untuk efisiensi dan juga masih kurang baik. Yang kedua adalah fenomena penggunaan bahasa gaul. Sekarang mungkin kita sering nih mendengar bahasa-bahasa gaul, atau biasanya bahasa gaul itu berkembang seiring waktu dengan kosakata yang sering tidak beraturan, seperti singkatan atau penyingkatan. Kata penggunaan bahasa asing juga umum, seperti on the way. Mungkin kita sering banget nih teman-teman dengar kata OTW. Nah, itu merupakan salah satu bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari kita yang sudah sekarang pada umumnya kita gunakan ya. Jadi awalnya ini bahasa gaul ini pada dasarnya ya semuanya ya, itu digunakan oleh remaja-remaja dengan berkelompok. Tetapi karena memang sudah semuanya mengikuti globalisasi dan juga semuanya beredar di sosial media atau jejaring sosial, nah perkembangan ini menjadi lebih cepat nih berkembangnya. Dan juga kata-kata OTW itu sekarang udah menjadi bentuk umum dalam penggunaan sehari-hari. Nah, ini menjadi kendala nih dalam kehidupan kita karena memang harusnya kita bisa bilang segera sampai seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Tetapi sekarang
kebanyakan dari kita menggunakan kata OTW atau on the way. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi bahasa gaul ini sendiri? Dari yang saya kutip, bahasa gaul ini digunakan oleh remaja-remaja untuk alat komunikasi yang eksklusif dalam kelompok mereka, seperti yang tadi saya bilang ya di awal. Jadi mereka ini menciptakan kosakata yang unik untuk menyampaikan pesan yang tidak dipahami oleh orang yang di luar kelompok mereka. Jadi pada dasarnya memang bahasa gaul ini adalah bahasa sehari-hari antar kelompok yang sebenarnya orang lain juga tidak paham. Bahasa gaul ini juga mencerminkan identitas kelompok dan ekspresi pada bersamaan. Nah, memang pada dasarnya bahasa gaul ini awalnya tuh hanya antar kelompok saja. Jadi dalam kelompok, tetapi memang karena dari kelompok-kelompok ini juga pasti kan ada kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, ini yang menjadikan bahasa gaul ini menyebar semakin luas. Apalagi ditambah dengan sosial media yang sekarang sudah menjadi utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun tidak formal, bahasa gaul telah mengalami perubahan nih, dari penggunaan lisan hingga dalam situasi santai atau bercanda. Selanjutnya adalah pengaruh penggunaan bahasa gaul. Nah, bahasa gaul digunakan luas oleh remaja karena kurang cinta nih terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa gaul ini mengancam identitas bangsa Indonesia yang baik dan benar, serta mempengaruhi masyarakat umum. Karena ya seperti yang kita tahu, sebenarnya bahasa gaul ini bukanlah bahasa yang efektif dan juga bahasa yang baik. Karena semuanya bahasa yang baik sudah tertuang dalam kaidah-kaidah kebahasaan atau yang kita sebut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fenomena ini terkait dengan globalisasi dan teknologi, serta ketertarikan generasi muda terhadap bahasa asing, seperti yang tadi saya contohkan, on the way atau OTW yang biasa kita gunakan. Itu merupakan bahasa Inggris yang kita persingkat menjadi bahasa gaul saat ini. Solusi yang disarankan adalah meningkatkan nih pembinaan bahasa Indonesia sejak dini untuk mengurangi penggunaan bahasa gaul. Tetapi memang pada dasarnya bahasa gaul ini bukanlah bahasa yang mudah nih untuk kita batasi. Karena ya seperti yang kita tahu, sekarang pun anak sekolah dasar dari kelas 1 sampai mereka lulus itu masih ada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi memang penggunaan bahasa gaul ini sudah mendarah daging dalam proses globalisasi. Jadi memang sangat sulit sekali untuk kita batasi. Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam makalah ini atau presentasi ini, masyarakat Indonesia kini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan sehari-hari, menyimpang dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang banyak sekali nih. Jadi dari mungkin kita bisa dengar untuk sehari-hari. Banyak beberapa kosakata yang sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, merupakan adalah bahasa gaul. Hal ini dapat memperlambat perkembangan bahasa Indonesia karena kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia. Diperparah lagi oleh penggunaan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Nah, seperti tadi saya bilang, bahasa gaul ini sudah mendarah daging dalam era globalisasi ini. Kita pun sangat sulit sekali membatasi bahasa gaul ini karena memang banyak anak muda yang pertama tertarik dengan bahasa asing, seperti bahasa Inggris yang dipersingkat atau on the way, seperti itu. Saran dari saya untuk presentasi atau untuk tema ini, pentingnya kita mencintai nih bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, baik antara orang tua, terus antara teman atau keluarga. Kita sudah seharusnya nih kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah semuanya disusun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu aja presentasi dari saya untuk kali ini.
Saya mohon maaf sekali jika ada salah dalam perkataan saya. Terima kasih.